Swag convinced Weishaupt that their order should begin friendly relations with Freemasonry to get whatever they needed to set up their lodge. By July of that year, Weishaupt's order ran the lodge. The society's next step involved gaining its independence from their grand lodge. This was done so by establishing Masonic relations with the Union Lodge of Frankfurt, who was affiliated with the Premier Grand Lodge of England. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita membahas pengaruh Dajjal dan siapa murid Dajjal tersebut, geng. Sedangkan konten kita kali ini kita akan membahas murid-muridnya sedetail mungkin, coy. Yang menjadi pokok utama pembahasan kita adalah Adam Weishaupt, coy. Konon kabarnya Adam Weishaupt ini adalah orang yang pertama kali mendirikan Illuminati. Nah, seperti apa kedalaman konten kita kali ini, coy, terkait dengan Adam Weishaupt ini? Mari kita let's go, coy. Nah, sebelumnya kita notice dulu, geng. Mungkin dalam konten ini kita menggunakan kata-kata istilah aja, karena udah 3 channel kita yang di take down karena membahas hal ini, coy. Kita bisa pakai kata Illuminati diganti dengan Ilum, coy. Dan kata preman sorry, nah kita pakai kata preman aja. Let's go, mari kita menyelam lebih dalam, coy. Sebelum kita membahas Adam Weishaupt, kita akan bahas dahulu senjata pamungkas dari Dajjal ini, coy. Senjata pamungkas dari Dajjal ini adalah sang pencerah atau penyelamat. Bagaimana Dajjal ini dinamakan sang pencerah, coy, atau penyelamat? Kita mengambil dari beberapa hadis Rasulullah SAW, coy. Menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dalam kitab Sunnah Rasul, orang-orang yang benar-benar mengikuti Sunnah Rasul SAW akan tampak, coy. Begitu pula, siapapun yang munafik atau kafir akan nampak jelas. Mereka berbondong-bondong menjadi pengikut Dajjal. Sebagaimana yang diceritakan dalam hadis, di antara kemahiran tipu Dajjal ialah kemampuannya menyulap, coy, yaitu menyulap kebenaran dengan kebatilan. Begitu pula sebaliknya, Dajjal disebutkan keluar membawa air dan api. Nabi SAW bersabda, "Sungguh aku tahu apa yang ada bersama Dajjal. Bersamanya ada 2 sungai yang mengalir. Salah satunya secara kasat mata berupa air putih, dan yang lain secara kasat mata berupa api yang bergejolak. Bila ada yang menjumpainya, hendaklah mendatangi yang ia lihat berupa api, dan hendaklah menutup mata. Kemudian hendaklah menundukkan kepala, lalu meminumnya, karena sesungguhnya itu adalah air dingin." Hadis riwayat Muslim. Yang dilihat manusia sebagai api sebenarnya air, sedangkan apa yang dilihat manusia sebagai air sebenarnya adalah api, coy. Rekayasa Dajjal semakin sempurna karena bersamanya ada dukungan materi yang melimpah. Melalui 2 hal ini, tipu muslihat Dajjal dan iming-iming materi Dajjal hadir memperdaya umat manusia. Oleh karena itu, mayoritas pengikut Dajjal adalah mereka yang tidak memiliki kemampuan memilih antara yang hak dan yang batil. Nah, di sini gua mengajak lu berpikir secara logika, coy, menganalisis hadis dan Dajjal tadi. Keterkaitannya adalah Dajjal yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah sang pencerah, coy, atau penyelamat atau penyelamat palsu. Menurut hipotesis gua, coy, Dajjal dengan ilmu yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala berhasil melempar isu. Nah, isunya itu isu fitnah dengan menghipnotis bangsa Eropa pada abad 17 ke bawah, coy. Mereka bangsa Eropa ditakuti akan ketakutan trauma zaman kegelapan di abad sebelumnya dan mempromosikan semboyan pencerahan, yaitu kebaikan yang sejatinya itu adalah semu atau palsu. Nah, dan bagi umat Islam, hal tersebut yang dilempar oleh Dajjal itu adalah sebuah api, coy. Katanya ingin mencerahkan. Mencerahkan apanya? Dia itu membawa api, coy. Nah, dengan isu inilah Dajjal merekrut bibit-bibit pencetus pencerahan dan kesetaraan. Dan disinilah fitnah air yang sebenarnya api itu dimulai. 6. Adam Weishaupt, a law professor, founded the Illuminati. It's real. He wanted to spread Enlightenment ideals around the world. The goal was to infiltrate the monarchy and make them... Nama lengkapnya adalah Johann Adam Weishaupt. Si Adam ini lahir 6 Februari 1748 dan meninggal sekitar tahun 18 November 1830, coy. Si Adam ini adalah seorang filsuf Jerman. Dia juga seorang profesor di bidang hukum perdata, coy. Dan kemudian konon kabarnya dia adalah si Ilum tadi di negara Jerman. Adam Weishaupt ini lahir di kota Electorate of Bavaria di Bayer, Jerman, coy.
banyak kisah-kisah dari kota yang bersejarah ini, geng. Mungkin kita akan bahasnya selanjutnya saja. Oke, kita lanjutkan, geng. Ayah Weishaupt ini bernama George Weishaupt. Ia meninggal ketika Adam berusia 5 tahun. Setelah kematian ayahnya, dia berada di bawah penguasaan ayah baptisnya, yaitu Johann Adam Freiherr von Istad. Yang Adam Freiherr, ayahnya ini adalah seorang profesor hukum di Universitas Ingolstadt. Si ayah angkatnya ini adalah pendukung filosofi Christian Wolff dan pencerahan. Ia salah satu filsuf paling penting dari abad pencerahan. Banyak istilah yang dia definisikan seperti kesadaran, makna, perhatian, kemudian diadopsi ke dalam bahasa sehari-hari pada masyarakat Jerman tersebut, coy. Selanjutnya, Johann Adam Freiherr ini banyak mempengaruhi Adam Weishaupt sewaktu muda, yaitu dengan teori rasionalismenya. Adam Weishaupt muda juga banyak mengadopsi teori-teori Brother Spartacus, yaitu kesetaraan dan kebebasan. Teori Brother Spartacus ini sangat sulit kami temukan, coy. Di ensiklopedia saja itu sangat bervariatif sekali. Yang kami temukan bahwasanya teori Brother Spartacus ini mengacu kepada untuk mempromosikan doktrin kesetaraan dan kebebasan di seluruh masyarakat Jerman pada waktu itu, coy. Pada tanggal 1 Mei 1776, Johann Adam Weishaupt ini mendirikan Illuminati, yaitu di pemilihan Bavaria, Jerman. Awalnya si Illum ini untuk ditujukan pada sekelompok individu, yaitu individu yang luar biasa dan tercerahkan dalam masyarakat tersebut, coy. Mereka menganut semboyan mengacu kepada dari akar bahasa Latin Illuminatus yang secara langsung diterjemahkan menjadi tercerahkan. Dan dia juga mengadopsi nama Brother Spartacus di dalam ordonya, dalam perkumpulannya, bahwa tujuannya itu adalah untuk memerangi agama, sebagai gantinya memupuk rasionalisme. Sehingga Illum ini dibentuk dengan visi membebaskan manusia dari belenggu agama dan meruntuhkan pemerintah yang korup. Itu yang tujuan utamanya, coy. Gerakan Weishaupt sebagai anggota organisasi persaudaraan Yahudi ini ditenggarai dimulai pada 1770 melalui organisasi yang disebut dengan Perfektibilisten. Sama seperti si Preman, hierarki organisasi ini berbentuk piramida. Pada 1782, Illuminati menyelenggarakan oikumene atau pertemuan bersama dengan Freemasonry di Wilhelmsbad. Dalam kongres ini juga dihadiri oleh Comte de Paris, seorang bangsawan yang diduga anggota rendah si preman ini, coy. Ketika kongres berlangsung, Comte keluar sambil gemetar. Ia ditegur oleh sejumlah orang dan dengan terbata-bata sambil masih gemetaran, Comte berkata, "Saya tidak mungkin membuka tabir mereka pada kalian. Saya hanya dapat menyampaikan bahwa semua ini merupakan sesuatu yang sangat serius dan jauh di luar jangkauan pikiran kalian semua." Lalu Comte ini melepaskan keanggotaannya di si preman ini, coy, dan mengatakan bahwa kelompok persaudaraan itu tidak ada bedanya dengan horor ataupun mistik. Nah, mungkin teman-teman masih bertanya, coy, siapa sih yang mendanai keberadaan organisasi ini? Mengenai siapa yang mendanai organisasi ini, lu bisa cek saja, coy. Ya, tidak lain yang tidak bukan. Di channelnya Bro Gamal juga menyebutkan dengan sebutan Tuan Besar. Ia adalah bankir Yahudi yang bernama M.A. Rothschild, atau pada waktu itu disebut dengan Rothschild I. Pada abad pertengahan, keluarga Rothschild ini merupakan keluarga paling terkemuka di Eropa, coy. Buat dugaan, Rothschild I ini merupakan pewaris kelompok Templar yang dibasmi oleh Paus Clement V dan Raja Philip dari Prancis. Strategi yang disusun Weishaupt untuk melaksanakan tugas yang diembannya atau diemban dari majikannya ini amat mengerikan, coy. Demi mewujudkan pemerintahan satu bumi atau E pluribus unum. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya si Illum dan Preman ini itu sangat dua organisasi yang berbeda, coy. Nah, tapi mempunyai visi yang sama, yaitu dengan sandi Spartacus ini, coy. Adapun visi dan misinya dua organisasi ini, coy, yang bersandikan Spartacus itu, yang pertama itu penghapusan dan penguasaan seluruh penguasa pemerintah negara-negara dunia yang sangat berpengaruh. Nah, tujuannya untuk menghapus semuanya pemerintah yang berpengaruh. Ya, kita mengetahui bahwasanya yang berpengaruh pada saat itu adalah kerajaan Inggris dan Ottoman Empire waktu itu, coy. Nah, ya jelas Inggris tidak ikut dalam daftar yang dihancurkan tersebut, coy, karena Inggris adalah tempat kelahiran si
preman ini dan si Ilum ini coy. Nah, selanjutnya yang kedua visi misinya itu adalah penghapusan dan penguasaan seluruh lahan pribadi. Berarti mengambil alih hak dan kepemilikan lahan-lahan yang ada bersama rakyat ataupun pemerintahnya. Yang ketiga itu adalah penghapusan dan penguasaan kekayaan keturunan. Ini yang ditujukan bangsa-bangsawan ataupun pemerintah atau kerajaan dan lain sebagainya. Yang keempat itu penghapusan dan penguasaan terhadap jiwa pejuang. Yang kelima, penghapusan dan penguasaan terhadap ikatan keluarga. Yang selanjutnya adalah penghapusan dan penguasaan terhadap agama-agama di dunia, coy. Yang dimaksud dengan penghapusan dan penguasaan seluruh penguasa pemerintah negara-negara di dunia yang berpengaruh adalah dengan cara menjadikan para penguasa negara-negara itu sebagai kaki tangannya. Dan tujuan ini sudah sangat berhasil, coy. Karena Amerika Serikat hanyalah satu saja dari begitu banyak negara di dunia ini yang telah berada dalam cengkeramannya, yaitu kecengkraman si preman ini atau si Ilum ini, coy, dan menjadi kuda tunggangan yang paling nyaman buat mereka. Selanjutnya, yang dimaksud dengan penghapusan penguasaan terhadap seluruh lahan pribadi adalah dengan cara menyusupkan ide-ide dasar mereka ke tiap-tiap orang di dunia ini, coy, melalui perangkat yang dapat digunakan seperti media massa, budaya, lembaga, ekonomi, dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan penghapusan dan penguasaan kekayaan keturunan adalah menguasai sumber daya alam yang dikandung dalam perut bumi, laut, dan udara, coy, yang dimiliki oleh berbagai bangsa yang ada di dunia ini. Selanjutnya, yang dimaksud dengan penghapusan dan penguasaan terhadap jiwa pejuang adalah dengan cara melemahkan spirit pada pemuda dan pemudi agar tidak lagi mau bersusah payah bekerja keras, tidak mau lagi bersusah payah untuk belajar, dan tidak mau lagi bersusah payah untuk menemukan sesuatu yang baru dan berguna bagi kehidupan manusia, sehingga menjadikan para pemuda-pemudi ini, penerus generasi ini, sebagai orang-orang yang hanya memikirkan kesenangan hidup hedonisnya saja. Ya tentunya gamer berfoya-foya, lebih banyak menghabiskan waktu untuk sesuatu yang bersifat hiburan semata, dan lebih asik mengejar kenikmatan duniawi dalam bentuk bisa bentuk jabatan, harta, tahta, hingga berbentuk hubungan seksual tentunya, coy. Dari penghapusan penguasaan terhadap ikatan keluarga memiliki arti yang sangat luas, coy. Bukan hanya dalam ikatan sebuah rumah tangga, melainkan juga ikatan sebagai suatu bangsa dan negara. Untuk tujuan ini, si Ilum itu atau si preman itu menyerang psikologis suatu bangsa agar tidak lagi memiliki rasa sayang dan peduli pada keluarga, serta tidak memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Sehingga cukup banyak anak muda yang kita lihat terpengaruh dengan gaya hidup bebas dan hedonisme ini, coy, yang akibatnya rela meninggalkan keluarganya serta lebih memilih untuk hidup di luar negeri. Yang selanjutnya, yang dimaksud dengan penghapusan dan penguasaan terhadap agama-agama di dunia adalah dengan merusak esensi ajaran asli agama yang ada, coy, yang masih mempercayai bahwa ada Tuhan yang Maha Esa dan kuasa yang menciptakan dan mengendalikan seluruh alam semesta ini, coy. Mereka ingin agar agama-agama ini tunduk pada kedikdayaan setan dan menganggap setan itu adalah Tuhan yang sebenarnya. Dalam sejarahnya, di tahun 1773, Rothschild I mengundang 12 keluarga Yahudi terkemuka, coy, yang tentunya di seluruh dunia ini untuk berkumpul di kediamannya. Dalam pertemuan tersebut, Rothschild I mengeluarkan dan membacakan 25 butir strategi penguasaan dunia yang di dalam Kongres Zionis Internasional itu di Basel, Swiss, tahun 1897 disahkan menjadi agenda gerakan Zionis Internasional dengan nama Protocol of Zion. Selain itu, Rothschild I juga memanggil dan memperkenalkan seorang Yahudi dari Ingolstadt, coy, dari Bavaria, anak dari seorang rabi Yahudi yang menyembunyikan keyahudiannya dan mengaku sebagai seorang Yesuit Katolik bernama siapa lagi kalau bukan Adam Weishaupt. Orang ini tertarik pada pemikiran-pemikiran ajaran sesat dinasti kerajaan Prancis terakhir yang dalam The Holy Blood, Holy Grail disebut sebagai dinasti Merovingian. Lu bisa baca sendiri, coy, bagaimana tulisan buku. Nanti kita akan share kepada teman-teman alamat buku The Holy Blood, Holy Grail ini, coy. Awalnya si Tuan Besar satu ini menugaskan Weishaupt untuk memimpin Coven of Golden Dawn, yaitu yang mereka bilang adalah Fajar Keemasan, sebuah sekte mistik dari keluarga pribadinya si Tuan Besar ini, coy, yang konon kabarnya masih aktif sampai hari ini. Kemudian di dalam pertemuan tersebut, coy,
Si Tuan Besar menunjukkan Weishaupt untuk membentuk dan memimpin sebuah sekte mistik kuno di Bavarian bernama Illuminati. Tentunya teman-teman mengetahui bahwasanya Illuminati itu adalah merupakan sekte Luciferian atau iblis yang memiliki arti sang pembawa cahaya. Disitulah awalnya si Adam Weishaupt ini menerima mandat dari si Tuan Besar. Di dalam struktur keanggotaan Illum ini, geng, lapisan tertinggi berada dalam kelompok Areopagens atau tribunal yang memegang kendali atas sekte. Mereka inilah yang berhak hadir dalam pertemuan-pertemuan rahasia tersebut. Nathaniel Webster dalam World Revolution dalam bukunya The Plot Against Civilization tahun 1921 menyebutkan bahwa keahlian si Illum ini adalah dalam seni menipu dan memanipulasi yang memanjakan dan menggerakkan mimpi-mimpi orang-orang lugu dan memprovokasi serta mengarahkan mimpi-mimpi orang fanatik dengan memuji-mujinya dan mendongkrak keangkuhan serta kesombongan intelektual mereka. Si Illum ini mempermainkan ketidakseimbangan otak manusia dengan mendorong ambisi dan nafsu kekuasaan serta memandang rendah idealisme dan nilai-nilai luhur. Mainan utama mereka atau doktrin utama mereka adalah syahwat kekuasaan, coy. Siapapun yang berpengaruh pada provokasinya, secara sadar atau tidak, telah menjadi pelayan bagi kelompok pemuja setan ini. Selanjutnya, Webster tadi menegaskan tujuan utama si Illum ini adalah untuk kekuasaan dan kekayaan. Mereka memiliki tujuan untuk menguasai seluruh dunia ini, coy, dan seluruh umat manusia. Si Illum ini akan bertahta dalam satu tatanan dunia yang sama, ya tentunya yang dinamakan dengan New World Order. Kita kembali ke si Tuan Besar, coy. Si Tuan Besar ini melihat bahwa strategi mereka akan bisa lebih efektif dan cepat tercapai bila si Illum dan si Freeman ini bersatu. Oleh sebab itu, pada tahun 1780, Baron Franz Frederick menjadi anggota si Illum dan dengan cepat menjadi salah satu tokoh penting si Illum ini, coy. Ya tentunya juga di Eropa. Sebelumnya si Baron ini merupakan salah satu tokoh sentral si preman di Eropa. Atas usahanya inilah keduanya bisa dipersatukan dan menjadi organisasi yang sangat efektif. Tidak saja di Eropa, namun menggapai daratan Amerika dan lainnya. Penyatuan si Illum dan si preman ini diresmikan dalam Kongres Wilhelmsbad pada 29 Agustus 1782, di mana Adam Weishaupt dan Baron tadi memimpin kongres tersebut, coy. Semua yang hadir disumpah dan tidak membocorkan kepada siapapun, termasuk kepada keluarga dekatnya, apa saja yang terjadi dan diputuskan dalam pertemuan itu adalah sebuah rahasia. Kita kembali ke Comte de Firoux tadi, coy. Yang sebelumnya kita menyebutkan bahwasanya si Comte ini adalah anggota Masonik dari Loge Martinis di Lyon. Sepulang dari acara tersebut, dia ditanya oleh istrinya tentang apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut, coy. Karena terikat dengan sumpah setia, Comte sangat mengetahui ancamannya apabila dia membocorkan cerita tersebut, coy. Comte de Firoux hanya mengatakan bahwa apa yang terjadi dalam kongres itu sungguh-sungguh mengerikan. Semua yang terjadi adalah jauh lebih serius dari apa yang pernah kalian bayangkan selama ini. Konspirasi yang mereka susun sangat benar-benar telah dirancang dengan sangat matang, sistematis dan penuh dengan kejutan. Banyak orang penting terlibat dan tentunya dana yang disediakan juga tidak terbatas. Saya berkeyakinan seluruh kerajaan dan gereja di Eropa ini tidak akan mampu membendung konspirasi tersebut. Ini benar-benar menakutkan, ungkap de Comte de Firoux terhadap istrinya tersebut, coy. Atas desakan istri dan juga sejumlah kolega keluarganya, akhirnya de Firoux menyatakan keluar dari perkumpulan. Dengan penyatuan si Illum dan si preman ini, dengan strateginya yang sangat licik, mereka berhasil merubah keadaan Eropa tersebut, coy. Mereka berada di belakang setiap revolusi, peperangan, dan peristiwa besar dunia. Nyaris semua pergantian penguasa di sejumlah negeri besar di Eropa, di Amerika, tidak lepas dari tangan kotor mereka. Konspirasi mereka tetap berjalan dengan penuh kerahasiaan. Satu persatu negeri-negeri besar jatuh dalam cengkraman mereka. Dari daratan Eropa saja, mereka menjangkau Amerika dan juga menjangkau seluruh dunia. Mereka hanya dari daratan Eropa dan mereka menjangkau Amerika dan juga menjangkau seluruh dunia. Sejarah dunia yang kita kenal sekarang merupakan hasil kerja mereka. Hanya saja sejarah resmi tidak pernah mencatat bahwa semua ini merupakan hasil dari kerja keras mereka. Karena media dan industri penulisan di dunia ini pun dimiliki oleh jaringan mereka, coy. Catat itu.